Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Maulana Akbar dari kelas Predik. Pada kali ini saya ingin menjelaskan sekaligus menampilkan mengenai tugas praktek data science. Pada kali ini saya ingin mengambil materi time series, yaitu dengan memprediksi harga saham tertinggi untuk harga saham untuk Telkom menggunakan metode ARIMA model. Lanjut saja, kita mulai ke slide berikutnya. Pendahuluan. Latar belakang. Dalam pasar saham, seringkali beberapa orang ingin membeli saham mayoritas, terutama di PT Telkom. Meskipun itu milik BUMN, tetapi di sana juga membuka siapa saja yang ingin membeli saham yang tersedia. Meskipun begitu, tidak semata-mata orang akan langsung membeli saham tersebut. Harus memprediksi terlebih dahulu apakah harga yang sudah diprediksi sesuai dengan yang nantinya akan ditampilkan pada bursa efek nanti. Maka dari itu perlu dilakukan suatu prediksi data sebelum membeli ataupun mempertahankan saham saham Telkom yang nanti akan dibuka. Rumusan masalah. Apakah prediksi data dengan ARIMA model dapat membantu membantu saat nanti memprediksi saham Telkom ke depannya? Dan lanjutnya, bagaimana hasil prediksi harga tertinggi nanti dengan model ARIMA ke depannya? Apakah terjadi kenaikan atau penurunan? Lanjut. Data yang digunakan. Pada kali ini saya menggunakan dataset dengan menggunakan tlkmj.jk.csv. Untuk variabel data yang di dalam dataset tersebut ada data, open, low, close, adjustment close, volume, dan high. Pada di variabel data ini saya akan mengambil eh, data data high. Lanjut, pre-processing data. Pada pre-processing data ini sebelum melakukan prediksi data terlebih dahulu kita ingin melihat dataset tersebut. Pada dataset ini terdapat sebuah data null yang terdapat pada baris 636. Nah, seperti ini ditampilkan. Hal tersebut akan sangat mengganggu jika data tersebut akan dilakukan prediksi nantinya. Maka dari itu saya melakukan drop pada row tersebut yang sebelumnya 1422 baris menjadi 1421 baris seperti ini sebelum di drop dan maksudnya ini sudah di drop. Lanjut, model dan parameter model. Untuk modelnya pada case ini saya terlebih dahulu mengecek stationitas data dengan metode Dick Fuller. Karena data tersebut tidak stasioner, p-value-nya lebih dari nilai alpha 0,05. Karena data tersebut tidak stasioner, maka dilakukan uji diferensial untuk menghasilkan p-value kurang dari nilai alpha. Setelah itu melakukan uji plot IHF dan plot PHF untuk melihat apakah data tersebut salah satunya ini ditampilkan nanti ada yang dice down atau cut off. Nah, setelah melakukan uji plot ACF dan PHF ini, kemudian melakukan uji ARIMA model. Setelah dilakukan ujinya, menghasilkan RSM terkecil 60 60,6332 dengan model ARIMA-nya 2,1,0 dan terakhir melakukan prediksi data saham untuk 6 hari ke depan. Parameter modelnya untuk uji Dick Fuller ini pada bagian rollman dan roster saya menggunakan time series rolling dengan Windows 22. Misalkan 1 bulan 30 hari dengan estimasi hari Jumat, Sabtu, Minggu pada masa efek tutup, maka 30 hari dikurang 8 dan dihasilkan 22 hari. Pada uji ARIMA model saat memasukkan test sites dengan 70% dengan p-value-nya dengan v-value range 0,3, d-value range 0,2, dan key value-nya di dalam range 0,3. Lanjut. Untuk evaluasi modelnya seperti ini setelah dilakukan uji diferensialnya. Ini tampilannya dan untuk metode arimanya dan selanjutnya untuk uji plot ICF dan PHCF-nya seperti yang dilihat tidak semua IR maupun ACF maupun PHCF-nya itu cut off. Selanjutnya, untuk kesimpulannya pada metode time series pada model time series dengan metode uji
senioritas dan model Arima akan menghasilkan hasil prediksi tertinggi saham Telkom dengan RSM terkecil di 60,632 dan model Arimanya 2,1,0. Meskipun itu hanya memprediksi di nilai tertinggi saham Telkom untuk beberapa hari ke depannya dengan nilai yang sedang turun, tetapi hal tersebut bisa sangat membantu untuk pengamat saham yang untuk mempertahankan atau akan menjual sahamnya nanti dan juga untuk membeli. Lanjut untuk penampilan sintaknya seperti ini. Nah, pertama kita mengimport library. Pertama kita memanggil library yang dibutuhkan seperti ini, library yang saya butuhkan. Lalu kita memanggil datasetnya dengan nama tlkm.jk.csv. Seperti ini hasilnya. Lanjut ke eksplorasi data. Pada eksplorasi data ingin melihat type datanya. Lanjut pada melihat type data ingin melihat apakah ada data nol di dalamnya. Dan seperti kita ketahui di bagian open, high, low, close, adjustment close, dan volume terdapat salah satu data yang nol. Dan saya buka kembali dengan tambahan strip lem data. Dan di sini hasilnya ada di bagian hampir semua open, high, low, close, adjustment close, dan volume terdapat 0,000703. Nah, itu saja hampir sama dengan di atas. Dan kita ingin melihat data untuk melihat data open it's null dan bisa yang ditampil yang pada saat ditampilkannya ini di baris 636 terdapat di di tanggal 2019 bulan 6 tanggal 19 terdapat data yang none ataupun itu bisa disebut dengan nol. Nah, lanjut kita akan kita akan melakukan drop drop data tersebut dan drop data tersebut akan mengurangi row tersebut. Lanjut kita lakukan drop tersebut baris sebelumnya nih. Lalu saja kita memanggil data.isNull kembali. Apa ingin melihat apakah data tersebut masih ada atau tidak? Kita ketahui sudah hilang. Lanjut saja kita ingin lanjut saja kita ingin mendrop beberapa data seperti open, low, close, adjustment close, dan volume. Yang ingin kita gunakan pada sintak ini adalah high, data high. Itu saja data high, date-nya, tanggal dan dan nilai tertingginya. Dan saja kita melakukan indeksnya seperti ini, indeks. Kita mengubah ini untuk melakukan visualisasinya. Lanjut jadi kita menggelap kembali. Kita melihat date pada di bagian core-nya atau bagian akhirnya. Seperti ini tampilannya. Nah, saya melakukan visualisasi dengan line chart seperti ini. Tampilannya untuk Telkom stock market di high price-nya, di tanggalnya, di high-nya. Ini nah, jadi kita melakukan uji spontaneous data. Pada uji ini seperti ini yang dimasukkan beberapa codingan enrollment time series dot rolling Windows dan roll std time series roll Windows sama dengan 22. Lanjut big filler bisa bilang big filler. Lanjut data kita pada saat tes authority data bisa dilihat bahwa p value-nya ini sangat melebihi dari nilai key value-nya 0,05 dan pada saat dan itu tidak bagus untuk nantinya kita ingin untuk memprediksi data. Maka dari itu kita akan melakukan tes uji diferensial seperti ini codingannya. Lanjut saja kita sudah ke tes satu ini tadi seperti ini hasilnya. Dan kita bisa lihat ini untuk p value-nya dengan hasil 0,00000. Nah, diketahui berarti tersebut kurang dari alpha nilai alpha 0,05. Jadi kita memanggil HEF dan PHEF-nya seperti ini dan Lex 22 hampir semuanya 22. Nah, diketahui seperti yang ditampilkan bahwa kedua tampilan tersebut bahwa mengalami cuts down seperti ini. Sebenarnya lanjut saja kita ingin mengevaluasi Ariba model. Lalu saja dengan codingannya seperti ini. Dan tidak lupa dengan Tresasa itu
0,7 atau 70% dengan range sama dengan range P value range 0,3, D value dengan range 0,2 dan Q value range 0,3, dan hasilnya diketahui bahwa base arimanya adalah 2,1,0 dengan RSME-nya sama dengan 60,632. Ini sedang lebih baik, lalu kita memanggil metode order ya. Tampilkannya lanjut kita membuat sum itu result summary, dan lanjut saja kita ingin memprediksi datanya. Pada prediksi data ini saya memulai startnya dimulai dari dari baris 421 dan selesai di baris 426, yaitu untuk hari 6 ke depan. Sepertinya hasilnya untuk 5 September terjadi sebuah penurunan untuk saham Telkom beberapa hari ke depannya. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan dalam menjelaskan maupun menampilkan gambar, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.